Di sebuah desa yang tenang di pelosok Jawa Barat, terdapat kampung bernama Sukasirna. Kampung ini dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat yang penuh ketenangan dan kebersamaan. Warganya hidup sederhana, saling membantu, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Di tengah kampung ini, berdirilah sebuah rumah besar bergaya lama, milik seorang wanita parubaya yang dikenal dengan panggilan Bu Hajah Marni. Bu Hajah Marni bukan wanita biasa. Ia dikenal sebagai tokoh agama perempuan yang disegani, sering memimpin pengajian ibu-ibu, dan aktif dalam kegiatan sosial di kampung. Orang-orang memanggilnya dengan hormat. Bahkan kepala desa pun menaruh respek padanya. Namun, di balik segala pujian dan sorotan masyarakat, ada sisi gelap yang tak semua orang tahu. Bu Hajah Marni menyimpan sikap keras, egois, dan penuh rasa angkuh terhadap siapapun yang dianggap tidak sepadan dengannya. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya yang baru saja menikah, Andre. Andre adalah anak semata wayangnya, buah hati hasil pernikahannya dengan almarhum Pak Burhan. Andre dikenal sebagai pemuda pendiam dan penurut. Apapun kata ibunya, pasti ia ikuti, tanpa pernah membantah. Setelah lama menjomblo, akhirnya Andre membawa pulang seorang wanita muda bernama Sari untuk dijadikan istrinya. Sari berasal dari kampung sebelah, anak petani miskin yang hidupnya serba kekurangan. Cantik, lembut, dan sopan. Tapi justru itulah yang membuat Bu Hajah Marni merasa terhina. Pernikahan Andre dan Sari dilangsungkan dengan sederhana, tanpa pesta mewah atau undangan besar. Bu Hajah Marni tampak tak setuju. Namun karena Andre bersikeras, ia terpaksa menyetujui pernikahan itu. Sejak hari pertama Sari menginjakkan kaki di rumah Bu Hajah, suasana rumah langsung berubah. Tak ada lagi kehangatan. Tak ada senyum penyambutan. Yang ada hanya tatapan sinis, sindiran halus, dan sikap dingin yang menusuk hati. Pagi itu, Sari bangun lebih awal. Ia menyapu halaman, membersihkan dapur, dan menyiapkan sarapan seperti kebiasaannya di rumah orang tuanya dulu. Tapi saat Bu Hajah keluar kamar dan mencium aroma nasi goreng sederhana yang dimasak Sari, wajahnya langsung berubah masam. "Siapa yang suruh kamu masak di dapurmu? Dapur ini belum tentu cocok sama tangan kamu yang bau tanah itu," bentaknya tajam. Sari terdiam. Ia menunduk, menahan tangis. Ia hanya ingin membantu, ingin menjadi menantu yang baik. Tapi yang ia terima justru caci maki yang menghujam harga dirinya. Sejak hari itu, perlakuan Bu Hajah semakin menjadi-jadi. Ia tak segan merendahkan Sari di depan tetangga, menuduhnya pembawa sial, bahkan mengatakan bahwa Sari telah menurunkan derajat keluarganya. Andre yang menyaksikan itu semua, hanya bisa terdiam. Di hadapan ibunya, Andre seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, Sari tetap bertahan. Ia percaya, selama ia sabar dan ikhlas, Allah pasti akan menolong. Tapi sayangnya, kesabaran manusia ada batasnya. Dan di suatu sore yang mendung, ketika awan mulai gelap dan angin berhembus kencang, sebuah peristiwa memalukan terjadi. Peristiwa yang kelak menjadi awal dari kisah tragis dan penuh azab di rumah Bu Hajah Marni. Sore itu, langit menggantung kelabu di atas kampung Sukasirna. Udara yang biasanya tenang kini terasa berat. Angin mengayun-ayunkan dahan pepohonan, dan suara petir terdengar menggelegar dari kejauhan. Di dalam rumah besar Bu Hajah Marni, suasana tak kalah mencekam. Bu Hajah sejak pagi sudah kesal bukan main. Ia baru saja menerima kabar dari seorang ibu-ibu pengajian bahwa anaknya, Andre, terlihat bersama Sari di pasar, tertawa-tawa seperti pasangan muda yang sedang dimabuk cinta. Bagi kebanyakan orang, itu hal wajar. Tapi bagi Bu Hajah, itu adalah penghinaan. Menurutnya, Andre tak seharusnya memperlihatkan kemesraan dengan perempuan miskin yang tak sepadan di tempat umum. Ia merasa harga dirinya sebagai wanita terpandang diinjak-injak. Sore itu, saat Andre belum pulang dari masjid dan Sari sedang mencuci piring di belakang rumah, Bu Hajah yang hatinya sudah terbakar api amarah, diam-diam berjalan ke belakang membawa sebuah ember besar. Ember itu bukan berisi air biasa, melainkan air comberan kotor dari saluran dapur. Campuran limbah sabun, minyak, sisa makanan busuk,
dan lumpur. Bau busuknya menusuk hidung. Tanpa sepatah kata, tanpa ampun, Bu Hajah mengangkat ember itu tinggi-tinggi. Dan, rasakan ini, perempuan tak tahu diri, teriaknya. Jese! Air comberan itu menyiram tubuh Sari dari kepala hingga kaki. Seketika tubuhnya menggigil, rambutnya lepek, baju gamisnya basah penuh lumpur, dan wajahnya tak bisa lagi dikenali. Sari terdiam. Matanya membelalak tak percaya. Air mata mengalir, bercampur dengan air comberan yang menetes dari dagunya. Kenapa ibu lakukan ini? Apa salah Sari? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Bu Hajah menatapnya dengan pandangan penuh jijik. Salahmu? Mu itu pembawa sial. Sejak kamu datang, rezeki keluarga ini seret. Lihat Andre. Dia jadi lemah. Tidak bisa ditegur. Semua karena kamu. Dasar perempuan kampung. Sari terduduk, gemetar. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan rasa malu yang mencabik-cabik harga dirinya. Tapi belum sempat ia berdiri, suara langkah kaki terdengar dari arah samping rumah. Itu Andre. Ia mematung melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Istrinya yang tercinta, basah kuyup oleh air comberan, menangis terisak, dan ibunya berdiri dengan ember kosong di tangan, wajahnya tanpa rasa bersalah. Andre segera berlari menghampiri Sari. Ia membuka jaketnya dan menyelimuti tubuh istrinya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Suaranya berat, tapi matanya penuh kemarahan. Bu Hajah menjawab ringan. Baru sekarang kamu bicara? Karena perempuan ini, kamu lebih membela dia daripada ibumu sendiri. Andre terdiam. Hatinya terbelah dua. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, ia menatap ibunya dengan rasa kecewa yang mendalam. Sejak kejadian itu, kabar tersebar dengan cepat. Tetangga-tetangga yang awalnya segan, mulai berbisik. Semua bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang Bu Hajah yang selama ini dikenal alim, bisa melakukan hal sehina itu? Namun bagi Bu Hajah, semua itu belum cukup. Ia merasa dirinya benar. Dan setiap malam, ia bersujud dan berdoa, meyakini bahwa ia sedang membela kehormatan keluarga. Ia tidak sadar bahwa doa yang ia panjatkan telah berubah menjadi jeritan batin yang tak akan pernah dijawab oleh langit. Dan malam itu, pertanda pertama datang. Halus, namun mengerikan. Seekor kucing hitam, yang tak pernah terlihat sebelumnya, duduk diam di teras rumahnya. Matanya tajam, menatap langsung ke arah Bu Hajah yang tengah berzikir. Tubuhnya gemetar. Entah kenapa, angin malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah Allah sedang mengirim peringatan. Tapi Bu Hajah tak menggubrisnya. Ia tutup pintu. Ia lanjutkan zikirnya. Ia tak tahu azab Allah sudah mulai mendekat. Malam itu, langit benar-benar gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Angin berdesir lirih, membawa hawa dingin yang menggigit tulang. Di dalam kamar Bu Hajah Marni, lampu minyak redup menyala. Ia duduk di atas sajadah. Zikir masih terlantun dari bibirnya, namun wajahnya gelisah. Sejak kejadian sore tadi, hatinya seperti dihantui sesuatu. Tapi ia menyangkalnya. Ia yakin, semua yang ia lakukan adalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ia tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, tidak menganggap apa yang ia lakukan pada Sari sebagai perbuatan zalim. Namun, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Tepat pukul 2 dini hari, saat Bu Hajah baru saja terlelap, ia mendadak terbangun. Nafasnya berat, dadanya sesak, seperti ada yang menindih tubuhnya. Matanya terbuka, dan di sudut kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri mematung. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya tubuh berwarna kelam, tinggi, dan dia menatapnya. Tubuh Bu Hajah tak bisa bergerak. Lidahnya keluh. Ia ingin membaca ayat kursi, tapi seakan ayat itu tak bisa keluar dari mulutnya. Bayangan itu perlahan maju. 1 langkah, 2 langkah. Dan tepat saat bayangan itu hampir menyentuh wajahnya, semuanya menghilang.
Bu Hajah terbangun dari mimpi buruk itu dengan tubuh berkeringat dan nafas terengah. Tangannya gemetar. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir, bau lumpur comberan, tercium jelas di dalam kamarnya. Ia menyalakan lampu minyak lebih terang. Berjalan ke sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika kakinya melangkah ke arah pintu, ia menginjak sesuatu. Bah, lumpur. Lumpur comberan. Bu Hajah menjerit kecil. Ia mundur. Duduk di lantai. Wajahnya pucat. "Allah, ini apa?" bisiknya lirih. Pagi harinya, Bu Hajah tidak keluar kamar. Ia mengurung diri, tak menjawab panggilan siapapun, termasuk Andre. Ia mulai takut. Tapi sekali lagi, ia menyangkalnya. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri. Menganggap itu semua hanya mimpi, hanya ilusi akibat stres. Namun rasa takut itu tak pergi. Ia ikut ke dalam setiap hembusan angin, setiap bayangan di balik pintu, setiap detak jam dinding. 3 malam berturut-turut, mimpi itu kembali datang. Bayangan hitam itu semakin dekat. Dan setiap kali terbangun, Bu Hajah selalu menemukan sesuatu yang aneh di kamarnya. Kadang lumpur, kadang bau busuk, kadang air kotor di bawah ranjang. Pada malam keempat, bayangan itu tidak hanya berdiri. Ia mulai berbicara. Suaranya berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. "Kau siram dengan najis. Kau akan dibalas dengan najis. Kau rendahkan yang bersih. Maka kau akan dicelupkan dalam kehinaan yang paling dalam." Bu Hajah terbangun dengan jeritan keras. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia bangkit dari tempat tidur, tapi langkahnya gontai. Matanya merah, wajahnya penuh ketakutan. Ia mendekap mukenanya, tapi rasa aman tak kunjung datang. Hari-hari berikutnya, warga mulai memperhatikan perubahan pada Bu Hajah. Ia yang biasanya ceria dan dominan, kini lebih banyak diam. Tatapannya kosong. Ia sering berbicara sendiri, kadang tertawa pelan, kadang menangis tanpa sebab. Sari hanya bisa memandang dari jauh. Meski hatinya masih sakit, ia tidak berani mendekat. Andre yang melihat kondisi ibunya pun bingung. Ia mencoba mengajak Bu Hajah ke dokter, tapi selalu ditolak. "Aku tidak sakit. Mereka yang sakit. Mereka semua yang ingin menjatuhkan aku," teriak Bu Hajah. Suatu sore, hari demi hari, kabar mulai menyebar. Warga mulai berbisik bahwa Bu Hajah diganggu makhluk halus. Ada pula yang bilang, itu balasan dari Allah karena menzalimi menantunya. Tapi semua itu belum seberapa. Karena malam itu, azab Allah datang lebih nyata dari sebelumnya. Langit malam itu gelap pekat, lebih pekat dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergoyang liar dan jendela berderak. Di dalam rumah Bu Hajah, suasana hening mencekam. Andre belum pulang dari bengkel tempatnya bekerja. Sementara Bu Hajah duduk termenung di ruang tengah, mengenakan mukena yang sudah kusut dan tak lagi rapi. Matanya kosong, bibirnya komat kamit, entah melafalkan apa. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam saat suara itu kembali terdengar. "Marni." Pelan, berat, dan datang dari arah dapur. Bu Hajah tersentak. Ia menoleh. Namun tidak ada siapapun. Tapi suara itu kembali. "Marni, keluarlah." Bu Hajah berdiri dengan tubuh gemetar. Kali ini langkah kakinya seperti tak bisa dikendalikan. Ia berjalan pelan, seperti dituntun oleh sesuatu. Tubuhnya melewati dapur, terus ke halaman belakang, tempat sumur tua yang sudah lama tak dipakai berdiri di sudut kebun kecil. Angin bertiup lebih kencang saat ia mendekat. Krek! Tutup sumur bergeser sendiri. Bu Hajah mematung. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Dari dalam sumur, muncul aroma busuk yang sangat menyengat, seperti bangkai tercampur air comberan. Ia memejamkan mata, mencoba membaca doa, tapi suaranya tercekat. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar jeritan. Suara wanita. Menangis. Kenapa engkau siram aku? Kenapa kau rendahkan aku? Kenapa?
Suara itu bukan suara Sari, bukan pula suara siapapun yang dikenal Bu Hajah. Suara itu asing, namun menyayat hati. Bu Hajah menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar, bahkan lebih keras. Balasanmu akan datang, Marni, balasanmu akan datang. Bu Hajah menjerit, jatuh terduduk di dekat sumur. Air matanya mengalir deras. Ia merangkak mundur, kembali ke dalam rumah dengan napas terengah dan wajah pucat pasi. Tapi suara itu tidak berhenti. Malam itu, seluruh warga di sekitar rumah Bu Hajah terbangun karena jeritannya yang menggema, seperti orang kesurupan. Ada yang mencoba mendekat, tapi pagar rumah terkunci rapat. Dari balik jendela, hanya terlihat bayangan Bu Hajah yang berteriak-teriak sambil menepuk-nepuk wajahnya sendiri. Pagi harinya, kabar tentang jeritan malam itu menyebar ke seluruh desa. Pak Ustadz diminta datang ke rumah Bu Hajah untuk mendoakan. Namun saat beliau tiba, Bu Hajah menolak dibacakan ayat suci. Aku tidak gila. Aku tidak kesurupan. Jangan dekat-dekatmu semua. Keluar dari rumahku. Teriaknya histeris. Warga hanya bisa saling pandang. Tidak ada yang berani membantah. Sari yang diam-diam datang dan melihat dari kejauhan pun hanya bisa menunduk. Tak kuasa menahan air matanya. Seminggu kemudian, kondisi Bu Hajah semakin memburuk. Ia tak mau makan. Tubuhnya kurus. Rambutnya kusut. Suaranya berubah, menjadi serak dan dalam. Bahkan Andre mulai takut melihat ibunya sendiri. Pada suatu malam, Andre terbangun karena mendengar suara ibunya tertawa keras di halaman belakang. Ia berlari keluar, dan menemukan ibunya duduk di pinggir sumur tua. Di hadapannya, sebuah boneka lusuh yang basah kuyup diletakkan di atas tanah. Bu Hajah menatap boneka itu sambil berkata, ini anakku yang hilang. Aku akan mandikan dia dengan air berkah, air dari surga. Andre gemetar. Ia mencoba mendekat, tapi tiba-tiba boneka itu bergerak sendiri, jatuh ke dalam sumur. Bu Hajah ikut melompat berdiri dan memekik. Jangan ambil anakku. Jangan ambil dia. Ia nyaris melompat ke dalam sumur jika Andre tidak sigap menahan tubuhnya. Dengan suara gemetar, Andre memeluk ibunya yang meronta. Ibu, tolong sadar. Ini Andre, anak ibu. Ini aku, Bu. Namun Bu Hajah tidak mendengar. Matanya memandang kosong ke dalam sumur. Bibirnya menyebut nama-nama yang tak dikenal. Dan dari dalam sumur, terdengar suara tawa kecil. Pelan, tapi jelas. Malam itu menjadi malam tergelap bagi Andre. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Dan ibunya sudah berada di ambang kegilaan. Pagi itu, hujan rintik turun membasahi atap rumah-rumah di kampung kecil itu. Suasana suram seperti menyelimuti langit. Andre duduk di teras rumahnya. Matanya sembab. Semalaman ia tak tidur, menjaga ibunya yang terus mengigau dan menangis tanpa henti. Sesekali, Bu Hajah tertawa tiba-tiba, lalu kembali meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Tak kuat melihat kondisi sang ibu, Andre akhirnya mendatangi Pak Ustadz Hasan, seorang alim ulama yang dituakan di kampung itu. Ia meminta tolong agar ibunya didoakan, atau kalau perlu diruqyah. Pak Ustadz datang menjelang siang, ditemani 2 orang santri muda. Sesampainya di rumah, ia langsung membaca doa-doa dari luar pintu, agar suasana dalam rumah tenang. Namun saat pintu dibuka, bau busuk langsung menyeruak. Tidak seperti biasanya, kali ini aroma itu datang dari dalam rumah, bukan dari sumur. Bu Hajah duduk di pojok ruangan. Rambutnya berantakan, matanya merah, dan bajunya kotor. Di tangannya tergenggam erat sebuah kerudung kusam. Kerudung itu milik Sari. Saya mohon, Bu Hajah, mari kita baca istighfar bersama. Mari kita tenangkan hati, ucap Pak Ustadz lembut. Namun tiba-tiba Bu Hajah berteriak, pergi, kalian semua mau ambil hartaku, mau rebut Andre dari aku. Aku tahu semua dari dulu. Pak Ustadz tetap tenang. Ia mulai membaca ayat-ayat suci, dan saat ayat ruqyah dibacakan, tubuh Bu Hajah mulai bergetar. Tangannya mencakar lantai,
dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Dia iri, dia cemburu, dia siram perempuan itu karena sakit hati. Dia tak ingin Andre punya istri, dia tak ingin kehilangan kekuasaan. Andre menatap ibunya dengan mata membelalak. Bu, apa maksudnya? Siapa yang ibu siram? Tubuh Bu Hajah mendadak lemas. Ia terjatuh, menangis seperti anak kecil. Tangannya meraih tangan Andre sambil berkata pelan. Maafkan aku, Andre, maafkan ibu. Tangis Andre pecah. Ia memeluk ibunya erat, tapi tetap tak mengerti apa maksud semua ini. Pak Ustadz memberi isyarat agar Andre tenang. Beberapa saat kemudian, ketika suasana agak lebih tenang, Bu Hajah mulai bicara pelan. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku iri pada Sari. Dia perempuan baik. Aku tahu. Tapi aku merasa dia mencuri kamu dari aku. Sejak kamu nikah, kamu tak lagi semesra dulu sama ibu. Ibu sendirian. Andre terdiam. Bibirnya bergetar. Tapi ia tak sanggup berkata apa-apa. Bu Hajah melanjutkan. Saat kamu kerja, dia selalu bantu ibu, masak, beresin rumah. Tapi hatiku nggak tenang. Aku merasa seperti digantikan. Lalu, hari itu, saat dia antar makanan ke dapur belakang, aku lihat dia senyum sendiri sambil dengerin suara dari radio kecilnya. Aku marah. Aku siram dia. Pakai air dari ember comberan di samping sumur. Ia menunduk. Wajahnya penuh air mata. Dia jatuh. Dia nangis. Tapi aku malah bilang dia lebay. Aku malah bilang dia drama. Andre memejamkan mata. Hatinya teriris. Ia pergi dari rumah. Tak lama setelah itu kamu bilang dia keguguran. Aku tahu. Itu salahku. Aku berdosa. Pak Ustadz menunduk dalam diam. Santri di sampingnya mengusap air mata yang mulai jatuh. Andre menatap ibunya. Wajahnya tegang. Itu sebabnya. Kenapa suara-suara itu terus datang? Lanjut Bu Hajah. Setiap malam, aku dengar suara anak kecil menangis. Dari dalam sumur. Kadang dia panggil aku, Ibu. Kadang dia panggil aku, Nenek. Aku tidak tahan lagi. Andre memeluk ibunya. Erat. Sudah Bu, cukup. Kita taubat, Bu. Kita minta ampun pada Allah. Pak Ustadz mengangguk. Ia pun mulai memimpin doa taubat bersama. Namun saat ayat taubat dibacakan, tubuh Bu Hajah mendadak kaku. Matanya melotot. Dari mulutnya keluar suara asing. Terlambat dia harus menebusnya, dia belum selesai. Dan tiba-tiba, lampu di ruang tamu padam. Seisi rumah menjadi gelap gulita. Angin dingin masuk melalui celah jendela yang entah sejak kapan terbuka. Dari luar rumah, terdengar suara tangisan bayi, jelas, dan sangat dekat. Suara tangisan bayi menggema di sekeliling rumah. Semakin lama, semakin dekat. Andre berdiri gemetar. Matanya liar mencari sumber suara. Pak Ustadz segera menyuruh semua orang membaca istighfar dan ayat kursi. Tapi suara itu tak kunjung mereda. Malah kini terdengar langkah kaki kecil berlari-lari di luar rumah. Lampu tiba-tiba menyala sendiri. Tapi cahaya yang terpancar bukan warna kuning hangat seperti biasa, melainkan putih pucat seperti lampu rusak. Andre menatap sekeliling, dan dari balik jendela, ia melihat bayangan kecil seperti anak kecil sedang duduk di bibir sumur. Dengan nafas tercekat, Andre berjalan ke arah jendela. Bayangan itu perlahan menoleh. Wajahnya samar-samar, tapi jelas bukan anak biasa. Matanya hitam seluruhnya. Dan dari mulutnya, darah menetes-netes seperti air. Andre menjerit dan mundur, hampir terjatuh. Pak Ustadz segera mengambil air doa dari botol kecil dan menyiramkannya ke jendela. Seketika, bayangan itu lenyap. Tapi tangisan bayi terus terdengar. Kali ini dari arah belakang rumah. Astagfirullah, ini bukan jin biasa, ucap Pak Ustadz dengan suara berat. Ini jin korin yang terpaut dendam. Dia mengambil bentuk anak yang tidak sempat lahir. Andre menoleh cepat. Maksud Pak Ustadz, itu anakku. Pak Ustadz mengangguk pelan. Bisa jadi begitu.
Apalagi jika anak itu pergi dengan membawa luka batin dan tidak dimaafkan oleh ibunya. Arwahnya bisa diperalat jin untuk menebar ketakutan dan dendam. Seketika suasana rumah mencekam. Bu Hajah terduduk lemas. Berulang kali menggumam istighfar. Allah, Allah, Allah. Pak Ustadz selalu memberi saran. Kita harus bersihkan rumah ini. Terutama, sumur itu. Karena dari sinilah awal semuanya. Keesokan paginya, dengan dibantu warga, Pak Ustadz memimpin pembersihan sumur. Mereka menguras air comberan yang selama ini digunakan Bu Hajah. Saat ember terakhir diangkat, seorang pemuda berseru, "Pak, ada kain di dasar sumur." Semua mendekat. Dengan hati-hati, mereka menarik kain itu. Rupanya sebuah baju bayi mungil yang sudah lapuk dan berlumut. Warnanya sudah pudar, tapi motif boneka kecil di dada baju masih terlihat samar. Andre terdiam. Ia ingat, dulu Sari pernah membelikan baju itu. Baju pertama untuk anak mereka. Ia sembunyikan baju itu di dapur, ingin memberi kejutan ke ibunya. Tapi entah kenapa, baju itu hilang beberapa hari sebelum Sari keguguran. Air mata Andre mengalir tanpa bisa ditahan. Ini baju anakku. Pak Ustadz mengambil baju itu, lalu membacakan doa khusus. Setelah itu, ia menyuruh Andre menguburkan baju tersebut di tempat yang bersih dan suci, sambil memohon ampunan untuk anak yang tak sempat lahir. Namun, saat proses penguburan berlangsung, tiba-tiba langit menggelap. Angin berhembus sangat kencang. Para warga yang hadir mulai panik. Dan dari arah sumur, terdengar suara tawa kecil, mengerikan, menyerupai anak-anak. Andre menoleh. Ia melihat sekelebat bayangan kecil berlari di antara pepohonan. Bayangan itu berhenti, lalu menatap ke arahnya. Suara itu berbisik, "Aku belum selesai, Ayah." Setelah penguburan kain baju bayi itu, suasana desa tak kunjung tenang. Beberapa warga mulai mengeluh mengalami mimpi buruk. Anak-anak menangis tengah malam tanpa sebab. Bahkan ayam dan kambing milik tetangga Andre ditemukan mati mendadak, tanpa luka sedikit pun. Pak Ustadz mulai khawatir. Ia mendatangi Andre, membawakan air rukyah dan kemenyan dari pesantren. "Aku sudah bicara dengan gurumu. Ini bukan lagi soal jin biasa. Ini ada unsur tumbal. Dan itu harus dibuka rahasianya sekarang juga." Andre bingung. "Tumbal? Tapi siapa yang melakukan, Pak?" Pak Ustadz menatap lekat wajah Andre, lalu menoleh ke arah rumah Bu Hajah. "Kita harus bicara dengan ibumu. Mungkin ada sesuatu yang selama ini disembunyikan." Malam itu, Andre duduk berhadapan dengan Bu Hajah. Lampu rumah diredupkan. Pak Ustadz duduk di tengah, memulai sesi rukyah ringan agar hati Bu Hajah luluh. Pada menit ke-10 pembacaan doa, tubuh Bu Hajah tiba-tiba gemetar. Matanya berkaca-kaca. Tangan kirinya mencengkeram erat sandaran kursi. Aku tak sanggup menyimpannya lagi." Suara Bu Hajah bergetar. Semua ini karena aku yang memulai." Andre menatap ibunya dengan dahi berkerut. "Maksud ibu apa?" Dengan suara lirih, Bu Hajah mulai bercerita. "Dulu, saat ayahmu sedang sakit parah, aku nekat datang ke orang pintar. Aku minta dia disembuhkan, karena aku takut ditinggal sendirian. Orang itu bilang, ada cara, tapi aku harus menyiapkan tumbal perempuan dari garis keluarga." Andre terkejut. "Perempuan dari garis keluarga?" Bu Hajah menunduk. "Waktu itu, aku sedang hamil kamu. Tapi yang kukandung bukan kamu, tapi adikmu. Kembar, tapi perempuan. Aku rela. Aku ikhlaskan satu anakku untuk jadi tumbal, demi ayahmu. Dan benar saja, ayahmu sembuh." Air mata Andre jatuh deras. Allah. Pak Ustadz menarik nafas panjang. "Jadi bayi perempuan itu tumbal?" Bu Hajah mengangguk. "Setelah itu, aku mengalami pendarahan hebat. Dokter bilang salah satu bayi meninggal dalam kandungan dan harus segera dikeluarkan. Tapi aku diam saja. Kubiarin janin itu hancur sendiri di dalam."
Andre menutup mulutnya dengan tangan. Dan itu yang datang ke rumah, yang meneror kita. Bu Hajah menggeleng. Belum. Itu baru awalnya. Ia melanjutkan kisahnya dengan suara semakin lirih. Beberapa bulan lalu, sebelum kamu bawa Sari ke rumah, aku mimpi. Bayangan anak perempuan kecil memanggilku dari arah sumur. Dia bilang, waktunya minta ganti. Aku tak mengerti. Sampai kamu bawa Sari, perempuan yang sedang hamil pula. Andre terdiam. Wajahnya pucat pasi. Aku merasa, ini peringatan. Aku takut dia ambil kamu atau aku. Maka, aku siram air comberan ke Sari. Aku ingin menakutinya agar pergi. Tapi ternyata, air itu malah menjadi jembatan. Jembatan bagi arwah itu untuk kembali, ucap Pak Ustadz dengan wajah tegang. Astagfirullah. Ini sangat berat. Ini bukan hanya dosa, tapi perjanjian batin yang tidak pernah ditebus. Bu Hajah menangis. Aku bodoh. Aku bodoh. Andre terduduk lemas. Dalam hatinya bergemuruh rasa marah, sedih, dan takut. Jadi Sari keguguran, karena arwah itu mengincarnya. Pak Ustadz mengangguk. Dan sekarang, arwah itu belum puas. Karena dia ingin sesuatu yang belum diberikan. Andre menatap langit-langit rumah. Apa yang dia inginkan? Pak Ustadz menjawab pelan. Dia ingin dikenali. Dia ingin diakui sebagai bagian dari keluarga. Dan dia ingin ibunya yang mengusirnya, menebus semua. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara nyanyian anak-anak, lagu Nina Bobo, tapi dinyanyikan dengan nada sumbang dan pelan. Bu Hajah terdiam. Lalu tubuhnya gemetar hebat. Aku tak bisa. Dia datang lagi. Pak Ustadz berdiri cepat. Bawa ibumu ke kamar. Kita akan mulai pengakuan dan penebusan besok pagi. Malam ini, jangan ada yang tidur sendirian. Jangan ada yang keluar rumah. Dan jangan menatap ke arah sumur. Pagi itu, suasana di rumah Bu Hajah masih mencekam. Meski sinar matahari sudah menyinari desa, ketegangan di dalam rumah seakan tidak kunjung reda. Andre dan Bu Hajah duduk di ruang tengah, menunggu kedatangan Pak Ustadz. Hati Andre berdebar-debar. Terkadang ia menoleh ke arah sumur yang ada di halaman rumah, tempat di mana mimpi buruk itu dimulai. Pak Ustadz datang bersama beberapa orang santri. Mereka membawa bekal berupa doa-doa ruqyah dan air zam-zam yang telah dipersiapkan. Sebelum mulai, Pak Ustadz memberikan pesan tegas. Hari ini adalah waktu yang sangat penting. Kita tidak boleh lengah. Semua harus ikhlas dan penuh tawakal kepada Allah. Bu Hajah menunduk. Aku sangat menyesal. Kalau bisa, aku ingin menghapus semua perbuatanku yang lalu. Andre menatap ibunya. Perasaan hancur masih terasa. Ibu, aku ingin semua ini selesai. Aku ingin kita kembali hidup dengan tenang. Pak Ustadz mulai memimpin doa. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran mengisi ruang rumah. Setiap doa terasa begitu berat. Seolah-olah udara di sekeliling mereka menekan dan membatasi pernapasan. Namun, Pak Ustadz terus membaca dengan khusyuk, sambil menggenggam sebotol air zam-zam. Tiba-tiba, saat Pak Ustadz membaca doa terakhir, terdengar suara langkah kaki kecil di dalam rumah. Suara itu mengerikan, seperti langkah seorang anak kecil yang sedang berlari. Semua orang terdiam, hati mereka berdebar. Andre menoleh ke Bu Hajah, tetapi wajah ibunya kini tampak sangat pucat, jauh lebih pucat dari sebelumnya. Dengar suara itu dia, arwah bayi itu, seru Pak Ustadz dengan tegas. Andre berdiri dengan gemetar. Sari, dia ada di mana? Apa yang terjadi dengan Sari? Pak Ustadz menenangkan Andre. Tidak ada waktu lagi. Saatnya arwah itu dihadapi. Ibu harus memohon ampun kepada Allah dan menerima semua yang telah terjadi. Bu Hajah menutup wajahnya dengan tangan. Ya Allah, ampunilah aku. Aku hanya ingin anakku hidup bahagia. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Ibu, kenapa ibu baru sekarang sadar? Kenapa ibu tidak mendengarkan aku lebih dulu?
Semua orang terdiam. Suara itu jelas berasal dari sisi dapur. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Pak Ustadz mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke tanah. Ya Allah, lindungi kami dari gangguan setan dan jin yang ingin menyesatkan. Ampunilah ibu dan anak ini. Tiba-tiba, di depan mata mereka, muncul sosok seorang gadis kecil berpakaian putih. Wajahnya tampak jelas, dan senyumnya mengerikan. Aku ingin ibu mengakui aku, dan aku inginmu menerima aku. Andre merinding. Arwah, apa yang kau inginkan? Gadis kecil itu hanya tertawa pelan, lalu menghilang begitu saja. Semua yang hadir di ruangan itu merasa tubuh mereka kaku. Ada kesunyian yang dalam. Pak Ustadz berdoa dengan lebih keras. Ya Allah, jangan biarkan kami terjatuh dalam godaan ini. Hanya kepada MU kami memohon perlindungan. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti jeritan. Aku ingin ibu menebus semuanya. Pak Ustadz memimpin doa penutup, dan dengan satu tarikan nafas panjang, ia membaca ayat terakhir dengan penuh keyakinan. Saat itu juga, suara jeritan itu menghilang, dan seiring dengan berlalunya suara tersebut, suasana menjadi tenang. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi gangguan dari arwah yang telah mengganggu mereka selama ini. Pak Ustadz menunduk, lalu mengangkat kepala. Ibu, arwah itu sudah pergi. Namun, tugas kita belum selesai. Ibu harus berjanji untuk menebus semua perbuatan itu. Hanya dengan taubat nasuha dan penyerahan diri kepada Allah, jalan ini bisa dilalui. Bu Hajah menangis. Tetapi kali ini bukan tangis penyesalan, melainkan tangis harapan. Aku akan menebus semua dosa-dosaku. Aku akan berusaha untuk kembali ke jalan yang benar. Andre memeluk ibunya, mencoba memberikan sedikit ketenangan. Ibu, mari kita mulai dari sini. Bersama-sama. Pak Ustadz mengangguk dan menutup doa. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah dan dijauhkan dari segala bentuk kejahatan. Mereka berdua, ibu dan anak, akhirnya bisa menghadapinya. Arwah bayi itu telah pergi, dan setelah serangkaian doa dan usaha yang sungguh-sungguh, Bu Hajah akhirnya bisa menghapus kesalahan masa lalu dengan taubat yang tulus. Cerita ini berakhir di sini, setelah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian, penyesalan, dan penebusan. Setiap tindakan manusia, sekecil apapun, memiliki dampak yang tak terduga. Dan hanya dengan kembali kepada Allah, kita bisa memperoleh ketenangan yang hakiki.